Shalom saudara. Di awal bulan yang baru, Tuhan bawa kita bersama-sama untuk bisa beribadah satu kali lagi. Kita mau bersyukur bersama-sama, amin saudara. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kami bersyukur Bapak buat pagi ini. Terima kasih Engkau bawa kami ke bulan yang baru di minggu pertama ini Tuhan. Kami datang, kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa rasa terima kasih kami karena apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Engkau terus jagai hidup kami, Engkau terus berkati setiap kami Tuhan. Karena itu kami bawa hati kami pagi hari ini. Kami bawa jiwa kami. Biar Tuhan disukakan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Kami merindukan ibadah yang penuh hadirat-Mu, ada kuasa Roh Kudus yang nyata melawat setiap kami Tuhan. Melawat kami yang ada di tempat ini dan melawat setiap kami yang ada dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk saudara. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita yang melampaui akal dan pikiran kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
dalam hatimu. Ku rindu suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, oh, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kehadirat-Mu. Haleluya, kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Haleluya, haleluya, rindukan hadirat-Mu. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, ku rasakan kasih. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dan indahnya setiap kami boleh mengalami Engkau Tuhan pagi hari ini. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan kami boleh diam dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu bagi hidupku, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Oh, ku mengangkat tangan, kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Tahu kita bangkit berdiri bersama-sama, diam di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu, ku rasa jamah setiap kami, lama setiap umat-Mu Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu,
Sekali katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Worship you, we worship you. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Kasih-Mu menjamah setiap hati. Kasih-Mu memulihkan. Hadirat-Mu nyata. Kami butuhkan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Lawat umat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Kami tentram dalam-Mu. Kau yang jaga hidupku. Haleluya. 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 Ku rasakan kasih. Bersyukur Engkau mengasihi kami, Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau damai bagi kami. Engkau sukacita kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau.
Biar Engkau yang menuntun kami Tuhan. Biar firman-Mu yang menjagai langkah-langkah kami. Waktu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, firman-Mu yang menuntun langkah kami. Firman-Mu yang menjagai kami. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu kami bimbang Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau yang ada bersama-sama kami di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu saat hari ini Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa sungguh firman-Mu itulah terang bagi jalan-jalan kami. Karena kami sadar kami sedang berjalan di dalam dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin ada begitu banyak kejahatan dan kesukaran. Betapa kami butuh firman-Mu menerangi langkah-langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Tapi biarlah kami terus dapat melangkah di dalam jalan-jalan-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh Engkau berikan kesempatan untuk hidup. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Kami boleh menikmati setiap kebajikan dan kemurahan. Kami bersyukur Tuhan.
Bahkan kalaupun mungkin ada di antara kami yang saat ini juga sedang terbaring dalam kondisi sakit, tapi kami tetap percaya Engkau Bapa yang setia. Biarlah firman-Mu yang tetap menuntun hidup kami. Amin. Sehingga kami dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Amin. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami, dimanapun kami berada, baik setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, bahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dalam keadaan apapun, Tuhan kami berkata kepadamu pagi hari ini, terus pegang tangan kami, terus tuntun hidup kami, arahkan hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terangi hidup kami Tuhan, supaya terang kemuliaan-Mu itu juga dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu ketika kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, untuk kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman mereka katakan, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Baik jemaat yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat yang sedang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Dan berkali-kali saya mau katakan sekali lagi, kita berkumpul, kita bertemu di dalam nama Yesus dan Tuhan hadir dimanapun kita ada. Karena kita punya Tuhan yang maha hadir. Nah puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tahun ini sekali lagi kita sedang terus membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu membangun gaya hidup jemaat mula-mula. Kalimat yang sering dan akan terus saya ulang-ulang supaya itu benar-benar merema dalam hidup kita. Yaitu sebuah gaya hidup yang seharusnya memang sudah kita bangun sejak kita kenal Yesus. Sama seperti murid-murid pada waktu hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ketika mereka mendengar Injil tentang Yesus yang disampaikan oleh Petrus dan ke-11 rasul yang lain, kemudian mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis, sehingga Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 katakan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah ayat yang ke-42 kemudian katakan mereka, siapa itu? Yaitu orang-orang yang bertobat hari itu. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah itu gaya hidup yang dibangun. Dan gaya hidup yang dibangun itu terbukti menjadikan mereka murid-murid yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi aniaya yang kemudian datang itu tidak membuat iman mereka runtuh dan kekristenan hilang. Tetapi itu yang membuat kekristenan ada sampai hari ini. Sehingga setiap kita yang hadir pagi hari ini dan juga ada di rumah menjadi orang-orang Kristen. Dan sekali lagi saya mendorong setiap kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi kita benar-benar adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Nah, selama setengah tahun ini dari bulan Januari sampai Juni, makanya tema bulanan kita akan tetap bertekun di dalam firman. Karena menjadi kerinduan kami, bahkan saya percaya ini menjadi kerinduan Bapa Surgawi, setiap kita benar-benar hidup bertekun di dalam firman. Artinya hidup sungguh-sungguh melakukan firman, hidup berpegang teguh pada firman. Sehingga seperti statement yang pernah saya katakan, menguasai banyak ayat, itu bagus Bapak Ibu. Tapi bukan gaya hidup yang seperti itu yang akan kita bangun. Karena itu gaya hidup ahli Taurat dan Farisi. Tapi yang mau kita bangun itu adalah gaya hidup murid. Yaitu hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Nah, 2 bulan ini Januari sampai Februari, renungan harian kita setiap pagi itu diambil dari Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan saya mendorong setiap kita bukan cuma sekedar mengikuti video renungan yang dibagi setiap hari dan berlalu begitu saja, tapi saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca berulang-ulang, renungkan berulang-ulang sampai apa yang Yesus ajarkan di bukit, di Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu benar-benar menjadi gaya hidup bagi kita. Karena kalau Kisah Rasul pasal 2:42 katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Mereka bertekun. Nah, secara khusus hari ini, kan setiap pagi sudah 3 minggu, kita juga sudah memulai saat teduh bersama. Dan saya mendorong Bapak Ibu yang memberikan waktu dan bisa mengatur waktu, boleh ikut bersama-sama. Setiap jam 5 sampai jam 6 via Zoom. Karena seperti mungkin Pak Ahyong sampaikan hari Jumat yang lalu, ke depan kita harus mulai pikirkan dari sekarang pola pertemuan ibadah yang ke depan. Kalau hari ini kita bersyukur masih bila boleh berkumpul secara fisik, tapi beberapa orang di antara kita karena peraturan protokol kesehatan tidak bisa hadir. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang penting adalah pertemuan ibadah itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, pertemuan ibadah seperti hari Jumat juga yang saya katakan setelah Pak Ahyong sampaikan, ini bukan hanya bicara sebatas berkumpul secara fisik, tetapi tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan hari-hari ini ada banyak aplikasi yang bisa membuat kita tetap terhubung, nggak dibatasi oleh jarak lagi, dan itu membuat kita tetap ada hubungan satu dengan yang lain, bisa bersekutu bersama-sama. Apalagi kalau Tuhan kita maha hadir, dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ya selama kita masih diizinkan berkumpul secara fisik itu memang jauh lebih baik. Tapi kan seperti saya katakan tadi, ada beberapa saudara seiman kita, karena standar protokol kesehatan mereka nggak boleh hadir secara fisik. Tapi sekali lagi itu tidak akan membuat iman kita runtuh, itu tidak akan membuat pengiringan kita kepada Tuhan menjadi pudar, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan kita semakin setia kepada Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini ada satu ayat di dalam apa yang Yesus ajarkan yang mau saya bagikan hari ini. Tentu sekali lagi saya mau katakan, saya mendorong setiap kita baca berulang-ulang Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kupas itu di komsel, sharing itu di kompak-kompak, supaya kita benar-benar mempraktekkan. Nah hari ini kita mau belajar dari satu ayat, satu bagian dari firman Tuhan yang adalah doa Bapa kami, yaitu Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini menjadi sebuah doa yang saya percaya mungkin sebagian besar orang Kristen hafal doa ini, tapi saya percaya setiap kalimat-kalimat firman Tuhan, ketika kita renungkan semakin dalam, tentu ada begitu banyak hal yang Tuhan mau sampaikan. Jadi ini bukan hanya sekedar doa dihafal begitu saja, bukan. Tapi ini menjadi sebuah permohonan yang saya percaya sesungguhnya setiap kita merindukan hal ini terjadi. Berapa banyak di antara kita yang merindukan, mengharapkan hidupnya itu mengalami suasana surga. Saya percaya setiap kita. Makanya Yesus ajarkan doa seperti ini. Nah, Edkul katakan seperti ini. Edkul itu adalah seorang founder, pendiri kegerakan pria, Christian Men's Network. Nah, ada salah satu nasihat gini, kalau Anda ingin mengalami surga, menikahlah. Terus kalau Anda ingin mengalami neraka, nasihatnya adalah menikahlah. Jadi maksudnya apa? Dan prinsip ini bisa bagi hal yang lain.
Baik itu pribadi, pekerjaan mau pelayanan. Artinya kita mau mengalami surga atau mengalami neraka itu keputusan ada di tangan kita. Nah, dari kebenaran ini kita diajar bagaimana supaya hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita itu seperti di surga. Nah, yang pertama tentu kita mau belajar dulu surga itu apa. Nah, surga atau kerajaan surga atau kerajaan Allah, bahasa di Injil-Injil. Nah, baik itu Matius, Lukas, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita akan sering menemukan kata kerajaan surga. Kita akan sering menemukan katakan kerajaan Allah. Dan memang saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Kan memang udah bertahun-tahun tanpa sadar sepertinya surga itu nanti kalau kita sudah meninggal. Nah, itu ada sesi tersendiri, saya nggak punya banyak waktu, tapi saya mau menjelaskan seharusnya surga itu seperti ayat tadi katakan di bumi seperti di surga. Artinya saat ini kita sedang ada di bumi, tapi sekalipun kita ada di bumi, tapi suasana yang kita alami itu seperti surga. Nah, berbicara tentang surga, itu bicara tentang yang pertama adalah tempat Allah bertakhta saat ini. Jadi kalau ada yang tanya, gimana Pak? Apakah surga itu bicara tentang sebuah lokasi? Nah, koordinatnya di mana Pak? Nah, nanti saya kasih tahu koordinat surga itu di mana ya. Ngomong kanan kiri, penasaran kan? Mau tahu koordinat surga kan? Nah, tunggu sampai selesai khotbah ini. Nah, yang pertama surga itu adalah tempat Allah bertakhta. Makanya berulang-ulang saya juga pernah katakan, Sadhu Sudarsin pernah ditanya, kalau engkau nanti meninggal, engkau mau ke surga atau ke neraka? Dan Sadhu Sudarsin katakan seperti ini, aku mau ke tempat di mana Allah ada. Aku mau ke tempat di mana Yesus ada. Whatever mau disebut surga, mau disebut neraka, mau disebut Firdaus, mau disebut apapun, aku nggak pusing. Yang penting di mana Yesus ada, di situ aku ada. Nah, jadi berbicara tentang surga, kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu bicara tentang tempat Allah bertakhta. Di dalam Matius pasal 23 ayat 22, dan barang siapa bersumpah demi surga, kayaknya bukan Matius 23 ayat 22 deh ini, Matius 5 kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa, ayatnya seperti itu udah pasti. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi yang pertama bicara tentang surga itu artinya di mana Tuhan bertakhta. Oke, nah bicara tentang surga yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bicara tentang surga, bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang kerajaan Allah, itu adalah bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita. Artinya saya mau katakan surga itu adalah satu tempat di mana kita akan menikmati kebenaran-kebenaran yang terus menyegarkan kita. Kita akan mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan saya pisahkan, kenapa saya pisahkan damai dan sejahtera? Damai itu bicara tentang hati, tentang perasaan. Kita mengalami perasaan damai, kita mengalami perasaan tenang, kita mengalami perasaan tentram. Nah, sementara sejahtera itu bicara tentang kesejahteraan atau kemakmuran. Artinya pemeliharaan Tuhan secara fisik. Kita enggak kekurangan, kita mengalami kelimpahan. Bahkan terus kita mengalami sukacita. Nah, ini ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Makanya satu nasihat yang selalu saya katakan gini, hiduplah dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Artinya biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Bukan pembenaran. Dan berkali-kali saya juga katakan apa itu pembenaran? Pembenaran itu adalah firman Tuhan plus.
Plus apa? Plus tapi. Iya sih Pak, firman Tuhan ngomong sih mengampuni, tahu Pak. Tapi Pak, aduh sakitnya gimana mau ngampuni Pak. Nah itu bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran diri sendiri. Iya sih Pak, murah hati sih Pak, memang aku sih pengen juga murah hati Pak. Tapi Pak, untuk kami saja masih kurang Pak. Selalu adakah tetapi. Dan hukum bahasa Indonesia katakan semua kalimat yang ada di depan kata tapi itu enggak berlaku. Yang berlaku itu setelah kata tapi. Nah makanya saya percaya kalau kita hidup di dalam kerajaan surga di bumi saat ini, maka kita akan hidup dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Nah damai, Yesaya 32 ayat 17 katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka otomatis, sama-sama katakan, otomatis. Nggak usah dirancang, nggak usah dipikir gimana caranya damai sejahtera itu engkau alami. Ketika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat, kita kan hidup di dalam dunia yang mengenal istilah kausa prima. Hukum sebab akibat. Jadi kita nggak bisa memilih memutuskan sesuatu terus akibatnya kita atur. Nggak bisa. Setiap keputusan, apa yang kita lakukan itu sebabnya akibatnya otomatis sudah satu paket. Dan firman Tuhan katakan kalau kita hidup dalam kebenaran, maka akibatnya itu adalah kita hidup tenang, hidup tentram. Bukankah setiap kita pengen hidup model seperti itu? Ada damai, ada ketenangan baik hidup secara pribadi, rumah tangganya damai, rumah tangganya tenang. Wow, bukankah semua merindukan hal seperti itu? Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow. Ketika kita menerima damai sejahtera yang diberikan Yesus, dengan cara kita hidup di dalam kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dan Yesus katakan aku memberikan damai sejahtera itu. Artinya ketika firman itu kita terima, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang firman Tuhan katakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kapan Bapak Ibu? Kalau engkau punya uang, banyak. Tapi kenyataannya sih lihat ada begitu banyak orang punya banyak uang, juga nggak damai hidupnya. Orang berpikir kalau nanti dia sehat, wah dia akan memiliki damai sejahtera. Tapi kenyataannya, coba tanyakan kiri, kamu sehat hari ini? Kamu damai nggak hari ini? Karena damai sejahtera yang diberikan Yesus tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia selalu mengaitkan damai sejahtera itu dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, jangan damai sejahteramu ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Tapi damai sejahteramu itu sangat ditentukan ketika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, whatever sekali lagi apapun yang sedang terjadi, engkau gak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Karena itu sesuatu yang akan tumbuh secara otomatis. Nah berikutnya, tentang sejahtera. Firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa? Ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang makan, minum, pakai, kebutuhan hidup. Nah, firman Tuhan katakan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah. Karena memang Yohanes 10 ayat 10 katakan bagian B khususnya, aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Dan yang seharusnya kita nikmati sampai hari ini. Tetapi kalau sampai hari ini masih seperti suasana neraka yang ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita,
Mari buka hati pagi hari ini, dengar kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan hari ini? Nah, secara cepat berikutnya apa? Bicara tentang sukacita. Wahyu katakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Artinya orang yang tinggal di dalam surga, dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah, hidupnya itu selalu bersukacita. Amin. Makanya Paulus pernah ngomong kepada jemaat di Filipi, padahal waktu itu, waktu Paulus menulis surat itu, Paulus sedang ada di dalam penjara. Apa yang Paulus katakan? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Karena orang yang hidup di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, hidupnya akan terus bersukacita. Ngomong kanan kiri, seperti wajah kamu itu loh, penuh sukacita. Tapi ngomong bukan cuman kalau lagi seperti ini, lagi di rumah, lagi di jalan. Karena iblis itu di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi bagian A katakan, iblis itu hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis akan berusaha terus mencuri damai sejahtera kita. Dia akan terus membunuh sukacita dalam hidup kita, bahkan membinasakan sehingga kita hidup terus di dalam persungutan, hidup di dalam mengeluh. Wah, iblis maunya kita seperti itu. Tapi saya percaya sesungguhnya kita sendiri nggak akan pernah mau ngalami seperti itu. Kita maunya ngalami sorga. Ada damai, ada sukacita, ada mujizat. Karena yang ketiga, bicara tentang surga, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 katakan gini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari apa? Kuasa. Artinya orang yang hidup di dalam kerajaan surga, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, hidupnya itu akan mengalami kuasa Tuhan, amin. Mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Makanya hari-hari ini ada satu lagu yang paling saya suka nyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidup kita hari-hari ini harus benar-benar jadi bukti kebesaran Tuhan. Ketika orang di tengah-tengah situasi yang sulit, mengeluh, susah, orang-orang melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita tetap penuh dengan damai sejahtera, kita penuh dengan sukacita, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya semua orang merindukan hal itu. Makanya ada satu lagu lama. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Mungkin sebagian besar di antara Bapak Ibu nggak pernah dengar lagu ini. Ini lagu-lagu yang mungkin tahun 60-an, 70, 80. Woi, kalau orang nyanyi suasana surga turun, dari beatnya slow sampai cepat. Wah, waktu mereka beribadah, mereka berharap waktu bertemu dalam pertemuan ibadah, suasana surga turun. Nah, nanti kalau udah pulang dari pertemuan ibadah, neraka lagi. Enggak, tapi setelah saya renung-renungkan, bukan cuman kalau kita lagi dalam pertemuan ibadah, bukan. Karena sekali lagi konsep pemahaman yang sedang kita bangun hari-hari ini ada coram deo. Arti kita ini setiap saat, setiap waktu sepanjang hidup kita ini ada di hadapan Tuhan. Nah, makanya saya coba cari kata berbakti. Kalau dulu waktu pertama kali saya nyanyi lagu ini, saya pikir berbakti itu waktu beribadah. Iya, berbakti beribadah itu betul, tapi bukan bicara tentang pertemuan ibadah, bukan. Tapi ibadah sejati, yaitu berbakti. Nah, bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan berbakti itu adalah berbuat bakti kepada. Artinya waktu kita berbuat bakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Waktu kita setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Maka suasana surga itu akan turun, akan kita alami.
Ngomong kanan kiri, kamu pengen kan? Surga itu nyata dalam hidupmu? Hidupmu dipenuhi damai, tenang, tentram, rumah tanggamu ngalami sukacita, terus ngalami pemeliharaan Tuhan, ngalami berkat Tuhan, bisnismu diberkati sekalipun di tengah situasi pandemi. Karena ayat firman Tuhan yang saya sampaikan di awal tahun, Tuhan itu gembala yang baik, kita nggak akan kekurangan satupun yang baik. Orang yang mencari Tuhan digambarkan tidak akan kekurangan satupun yang baik, digambarkan singa-singa muda itu orang-orang yang kuat gambarannya, itu pun bisa kekurangan. Hari-hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita, orang-orang yang kita pikir kuat, perusahaannya besar, berapa banyak yang tumbang hari-hari ini. Tapi ngomong kanan kiri, kalau hari ini kita masih bisa makan, kita nggak kekurangan, itu karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita, amin. Mari kita berbakti kepada Tuhan, artinya berbuat bakti, melakukan apa yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kan? Kan semua pengen suasana surga dialami. Nah, bagaimana caranya? Nah, Matius pasal 6 tadi 10 katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mendatangkan kerajaan Allah itu sendiri dalam hidup kita. Nah, yang kedua, gaya hidup yang harus kita jadikan dalam hidup kita adalah jadilah kehendakmu. Nah, gimana sih aplikasinya mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita? Mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita dengan cara apa? Menjadikan Tuhan sebagai raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Karena bicara tentang kerajaan itu bicara tentang rajanya. Nah, coba Bapak Ibu renungkan secara pribadi. Yang jadi raja dalam hidup kita, yang jadi raja dalam rumah tangga kita, yang jadi raja di dalam bisnis pelayanan kita itu siapa? Apakah Yesus yang menjadi raja? Sehingga dia menjadi pengambil keputusan dalam hidup kita. Semua keputusan itu raja yang menentukan. Karena tugas raja itu adalah pengambil keputusan dan mengayomi rakyatnya. Semalam di Komsel kami bahas, iya kadang ini banyak pria ini maunya seperti raja. Mau dilayani, mau marah-marah aja, main perintah. Oh, itulah salah kalau kebanyakan nonton film terus nangkapnya salah. Karena memang kalau di film-film kerajaan itu kan raja itu disembah, raja itu dilayani, raja itu memberi perintah. Tuh, yang menyembah, yang melayani itu karena sikap hati rakyatnya, para prajuritnya, karena rajanya bertindak arif dan bijaksana. Itu yang seharusnya terjadi. Saya ngomong makanya kalian itu bukan raja. Ada yang sharing, iya istrinya diperlakukan seperti pembantu. Oh kalau gitu dia bukan raja, saya bilang. Dia itu suaminya pembantu. Lah kalau istrinya pembantu berarti dia siapa? Ya suaminya pembantu, bukan raja dia. Makanya kalau mau jadi raja di rumah bapak-bapak, perlakukan istrimu seperti ratu. Ya otomatis kamu jadi raja kalau istrimu ratu. Tapi kembali bicara tentang datanglah kerajaanmu ini, itu artinya kita menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Dia yang mengambil keputusan, dia yang mengayomi hidup kita. Artinya kita ini tenang, karena kita tahu raja kita itu adalah raja semesta alam. Nah kalau kita mendatangkan kerajaan Allah, terus Tuhan jadi raja dalam hidup kita, terus kita masih hidup di dalam kekhawatiran, waduh, dipertanyakan Bapak Ibu, yang jadi raja itu siapa? Ya, saya katakan berulang-ulang, diserang rasa khawatir itu normal. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Karena engkau punya raja yang berkuasa di bumi dan di surga, dia berkuasa melakukan segala perkara, dia sanggup melakukan apapun juga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, apalagi. Roma pasal 8 ayat 32 katakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal,
tapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin perkara yang lain dia nggak lakukan bagi kita? Nggak mungkin Bapak Ibu, dia pasti akan lakukan yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Nah yang kedua secara cepat, jadilah kehendakmu, itu artinya gini Bapak Ibu, menyerahkan free will atau kehendak bebas kita kepada kehendak Tuhan. Nah memang kan Tuhan menciptakan kita manusia itu dengan free will, kehendak bebas. Kita boleh mau ngapa-ngapain terserah. Karena memang Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot yang diatur dan disetting dengan aturan dan settingan yang Tuhan sudah tetapkan. Enggak. Tuhan berikan kehendak bebas. Tapi justru kita tahu dari karena kehendak bebas itulah Hawa jatuh dalam dosa. Adam juga enggak bijaksana hidup dengan Hawa sebagai makhluk yang lebih lemah, 1 Petrus 3 ayat 7. Sehingga yang dikejar ya Adam, karena Adam yang bertanggung jawab, harusnya dia bijaksana. Karena kehendak bebas kitalah, maaf rumah tanggamu, hidupmu jangan-jangan seperti neraka. Karena semua yang jadi adalah kehendakku. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau hidupmu mengalami surga, kalau hidupmu, rumah tanggamu mau mengalami surga, ngomong Tuhan, jadilah kehendakmu. Karena setiap kerajaan itu pasti memiliki undang-undang dan firman Tuhan adalah undang-undang kerajaan surga yang harus kita taati. Maka di dalam, ini statement yang saya katakan di awal, nggak terbaca, nggak apa-apa, tapi saya mau katakan ini, menguasai banyak ayat firman Tuhan itu bagus. Tapi bukan itu gaya hidup yang akan kita bangun. Yang mau kita bangun itu adalah gaya hidup dikuasai oleh firman. Karena kalau menguasai banyak ayat firman Tuhan itu hanya gaya hidup ahli Taurat dan orang Farisi. Tanya kanan kiri, berapa banyak ayat yang kamu hafal bro, sis? Bagus Bapak Ibu, bagus, saya sarankan hafal banyak ayat. Tapi bukan itu gaya hidup yang kita mau bangun. Tapi gaya hidup yang kita mau bangun itu adalah gaya hidup yang dikuasai oleh firman. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin minggu lalu juga saya katakan, para WL, kalau mau jadi WL harus menguasai berapa banyak lagu? 800 sampai 1000 lagu minimal. Bagus. Tapi hidupmu harus dikuasai oleh lagu-lagu itu. Jangan kalau lagi di mimbar, wow percaya Bapak Ibuku, percaya janjimu ajaib. Ayo kita percaya janji Tuhan. Hari-harinya penuh dengan kekhawatiran. Nah gak cocok itu Bapak Ibu. Hidup ini bukan soal menguasai ayat atau menguasai lagu. Bagus, kita harus banyak belajar lagu. Jangan terus ngomong, kalau gitu gak perlu belajar nyanyi Pak ya. Oh jangan. Kita ayat firman Tuhannya perlu, lagu-lagunya sangat perlu, itu menolong kita. Tapi konsepnya bukan kita yang menguasai, tapi kita yang dikuasai. Nah bicara tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu bicara tentang bertekun dalam firman Tuhan. Kayaknya ada satu ayat yang, ini ayat, saya baca ayat ini dulu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 firman Tuhan ngomong gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ayat 18, kalau engkau mau kerajaan surga itu nyata dalam hidupmu sekarang, ayat 18 katakan apa? Akan tetapi jikalau kamu apa? Memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah kita yang harus memberikan kehendak bebas kita kepada pimpinan roh, kepada raja kita. Gimana caranya? Yaitu bertekun dalam firman. Dan saya harus ulangi lagi arti kata bertekun itu apa? Berkeras hati dan sungguh-sungguh. Yang kedua berpegang teguh pada firman. Coba hari-hari ini, kenapa hidupmu gak penuh dengan damai, gak ngalami surga? Kenapa rumah tanggamu gak ngalami surga? Karena yang memerintah itu egomu,
Yang jadi itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Ketika istrimu cerewet, rasanya kehendak nak ngamuk tulah. Akulah sudah capek balik gawe, kau cerewet. Tapi Tuhan, bukan kehendakku yang nak marah-marah ini Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi sabar. Hai suami-suami, bagaimanapun juga kasihilah istrimu. Tuhan, jadilah kehendakmu. Sebaliknya, ketika suami marah-marah, istri ngomong ini suami model kayak gini, lebih baik hidup sendiri Pak. Itu kalau kehendak daging, kehendakmu. Tapi kalau kehendak firman Tuhan, katakan, hai istri-istri, bagaimanapun juga suamimu, engkau harus tunduk. Ini baru contoh Bapak Ibu. Artinya banyak hal dalam hidup kita, coba kita lihat. Yang jadi itu dalam hidup ini kehendak kita atau kehendak Tuhan. Kalau engkau mau mengalami surga dalam hidupmu, engkau harus mendatangkan kerajaan Allah dan serahkan kehendakmu itu kepada kehendak Tuhan. Itu dijamin aman. Kenapa hidupmu, keluargamu, bisnismu selama ini enggak mengalami kerajaan surga? Itu karena kehendakmu yang jadi. Tapi pagi hari ini, kita mau terima juga perjamuan kudus hari ini. Firman Tuhan katakan setiap kali kamu melakukan perjamuan, jadikanlah itu peringatan akan aku. Nah, apa yang mau kita ingat secara khusus pagi hari ini? Ada doa Yesus di dalam Matius pasal 26 sampai ayat 39, ayat 42, ayat 44. Firman Tuhan katakan gini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa yang harusnya setiap hari kita lakukan setiap saat. Ketika keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan dalam hidup kita. Waktu kita bisnis rasanya pengen nipu karena keadaan supaya dapat untung. Tapi katakan Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Waktu kita disinggung perasaan kita mau marah, kita mau emosi, kita ngomong Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pergumulan kita belum sampai seperti Yesus Bapak Ibu. Belum seberapa. Tapi Yesus pun belajar memberi teladan bagi kita. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saya undang para pemain musik, WL, singer, kita mau siapkan hati kita. Setelah kita dengar firman, coba renungkan lagi hidupmu hari ini Bapak Ibu. Yang selama ini jadi dalam hidupmu, jadi dalam rumah tanggamu itu kehendakmu atau kehendak Bapamu. Apa yang membuat hidupmu, keluargamu seperti neraka? Langsung dibagi aja gak apa-apa perjamuannya. Tapi hari ini ketika engkau dengar firman, ketika engkau sebentar akan memegang roti dan anggur perjamuan Tuhan, yang firman Tuhan katakan jadikanlah itu peringatan akan aku. Ingat peristiwa Getsemani ini. Ketika Yesus mengalami tekanan. Secara daging dia juga pengen kalau boleh itu lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Boleh? Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan.
perbuatan-Mu. Yesus Tuhan penebusku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Saya undang kita bangkit berdiri. Menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita memegang roti dan anggur. Mari coba rendahkan hatimu dan coba lihat hidupmu sejenak. Apakah kerajaan surga nyata dalam hidupmu? Yaitu Tuhan yang bertahta memerintah hidupmu. Apakah keluargamu adalah keluarga yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ada kebenaran di dalamnya? Apakah bisnis usahamu mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan? Karena itu adalah indikasi bahwa kerajaan surga itu nyata dalam hidupmu. Mari renungkan. Atau justru selama ini seperti neraka yang terjadi dalam hidupmu. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, gelisah. Tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita. Tidak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tidak ada ketenangan, ribut, berantem. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya sekedar berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Tapi justru seringkali dalam hidup kami yang jadi itu adalah kehendak kami. Hari ini Tuhan, ketika kami mengangkat roti dan anggur, firman-Mu berkata, jadikanlah itu peringatan aku setiap kali kamu melakukannya. Kami mengingat 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau ada di Taman Getsemani Tuhan. Engkau yang tidak berdosa, harus menjadi dosa karena kami. Engkau harus menghadapi kematian. Engkau harus terpisah dari Bapa. Sehingga Engkau pun berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu dariku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan free will kami, kehendak kami ke dalam kehendak-Mu. Kami mau tunduk kepada firman-Mu, supaya kerajaan surga itu nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita angkat roti. Sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan.
Dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari engkau bersyukur kepada Tuhan. Dan secara pribadi engkau datang kepada Tuhan hari ini. Kalau selama ini kehendak-Mu yang selalu jadi, selama ini engkau gak hidup dalam kebenaran tapi hidup dalam pembenaran karena kehendak-Mu yang harus jadi. Dan itu membuat neraka jadi dalam hidup-Mu, dalam keluarga-Mu. Mari serahkan kehendak-Mu kepada kehendak Tuhan. Dan alami surga dalam hidup-Mu. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat perjamuan-Mu mengingatkan kami. Biarlah jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, memerintahlah Engkau dalam hidup kami. Kami mau tunduk dan taat Tuhan. Sehingga kami mengalami surga itu dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami. Dalam bisnis dan pelayanan kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pemun multimedia. Ini tetap sini aja. Ibadah Imlek kita hari Jumat itu secara online ya Bapak Ibu ya, jam 8 pagi. Hanya satu kali, nah siaran tundanya Bapak Ibu bisa ikuti sepanjang hari tentunya. Senang, kami berharap Bapak Ibu boleh terus bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahan sesuai dengan QR Code yang nanti akan ditayangkan di bagian akhir dari ibadah ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini yang menjadi Tuhan kami. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu dengan kami hidup taat akan firman. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah itu terjadi seumur hidup kami. Sebab itu terimalah kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima kasih.